Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya teman-teman semua di channel aku. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua subscriberku, dimana aku ya telah lama sih tidak mengupload video terbaru untuk teman-teman semua ya tentang seputaran burung jalak gitu kan, ataupun kegiatan sepeda ataupun ya yang kegiatan yang lainnya gitu. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membuat video tentang apakah benar jalak kebo ini bisa cepat berbicara jika lidahnya dipotong ataupun lidahnya diasah pakai emas gitu. Jujur sih pengalaman pribadiku pernah melakukan kedua hal ini, kemudian memelihara burung yang baru lagi gitu kan, dan mengajarkannya berbicara tanpa memakai cara yang kedua ini. Bagaimana hasilnya gitu kan, jadi simak video kali ini. Jadi teman-teman, aku akan menceritakan pengalamanku kepada teman-teman semua dalam memelihara dan juga mengajarkan burung jalak kerbau agar bisa berbicara gitu. Dulu awal saya memelihara burung jalak kebo ini sebanyak 2 ekor teman-teman dari lolohan. Dan setelah dewasa ceritanya saya menambah lagi memelihara burung jalak kerbaunya sebanyak 3 ekor dari lolohan juga teman-teman. Pada awalnya saya memelihara jalak kerbau ini 2 ekor dari lolohan. Pada waktu itu sih saya bertanya-tanya kepada teman-teman yang berada di kampungku tentang bagaimana cara agar burung jalak kerbaunya bisa cepat berbicara. Dan saya juga mencari info di internet dan saya menemukan ada 2 cara, yaitu yang pertama ini teman-teman, dengan cara memotong ujung lidah burung jalak kerbau, dan yang kedua dengan cara mengasah lidah jalak kerbau dengan emas. Di sini bisa menggunakan cincin ya teman-teman ya, dengan menggunakan cincin agar lebih mudah. Dan jujur kedua cara itu saya lakukan ke 2 ekor jalak kerbaunya. Dalam memotong lidah jalak kerbaunya teman-teman, yang kita potong itu bagian ujung lidah yang bercabang 2 ya teman-teman ya. Yang bercabang 2 seperti ini. Jadi gini. Nah, yang bercabang 2 yang di ujung sini kita potong teman-teman. Nah, lanjut. Dan harus dilakukan dengan hati-hati ya teman-teman ya, jangan memotong terlalu ke dalam. Dikarenakan pernah kejadian saya memotong lidah jalak kerbaunya terlalu ke dalam dan sampai berdarah loh teman-teman, dan membuat jalak kerbaunya tidak mau makan untuk beberapa hari. Semenjak itu saya berhati-hati dalam memotong lidah jalak kerbaunya teman-teman. Saya memotong lidah jalak kerbaunya ini cukup 1 kali dalam sebulan. Dulu sih kan, sekarang nggak saya lakukan lagi. Kadang 2 kali sebulan. Karena lidah jalak kerbau ini setelah dipotong akan tumbuh lagi teman-teman. Ada juga sebagian orang yang melakukannya cukup 1 kali selama memelihara burung jalak kerbau itu. Ya terserah teman-teman sih jika mau melakukannya itu apa atau tidak terhadap burung peliharaannya. Alat yang saya gunakan nih untuk memotong burung jalak kerbau ini ialah potong kuku. Kalau bisa sih potong kuku yang baru kita beli teman-teman. Sebelum memotong ujung lidah burung jalak kerbaunya, potong kuku tersebut dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air yang bersih. Kalau teknik pemotongannya ya cukup gampang sih teman-teman, cukup potong di ujung lidah jalak kerbaunya saja yang berbentuk cabang 2 ini. Dapat dilihat ya teman-teman ya, ada batas warna pemisah antara di lidah jalak kerbaunya ya teman-teman. Yang warna agak gelap yang seperti ini teman-teman, yang warna agak gelap kecoklatan ini, yang agak ke dalam, itu menandakan lidah tersebut sudah dialiri darah. Apabila bagian itu kena potongan teman-teman, maka akan menyebabkan lidah dari jalak kerbaunya itu berdarah. Maka yang dipotong itu di bagian ujung ini teman-teman, yang berwarna putih, cenderung berwarna putih deh teman-teman. Jadi setiap saya selesai memotong lidah jalak kerbaunya, kemudian saya mengasah lidah jalak kerbaunya ini dengan menggunakan cincin emas teman-teman. Menggunakan cincin emas dari
cukup diasah 3 kali aja teman-teman ya, cukup diasah 3 kali dari dalam ke arah keluar lidahnya ya teman-teman ya. Jadi tunggu dulu. Nah, ini. Jadi kita asah dari bagian dalam ini, dari dalam keluar sebanyak 3 kali, dan dilakukan dengan pelan-pelan teman-teman, agar jalak kerbaunya tidak merasakan sakit. Nah, dan jujur sih kedua cara ini saya terus lakukan selama 4 bulanan, dan alhasilnya dari kedua cara yang saya lakukan ini sekitar 4 bulanan, akhirnya salah satu burung jalak kerbau yang saya pelihara tersebut bisa mengucapkan kata Assalamualaikum. Nah, dan beberapa hari kemudian dia mengucapkan kata ama. Di mana kata ama di sini artinya panggilan ibu ya teman-teman ya. Dan jujur sih itu membuat perasaanku ya menjadi gembira gitu kan. Namun burung jalak kerbaunya yang pandai ngomong tersebut hilang teman-teman. Tidak mau pulang ke rumah lagi. Biasanya sore kan, di sore harinya saya memandikan burung jalak kerbaunya di luaran sangkar di depan rumah, sorenya pulang kerja gitu teman-teman. Biasanya mau maghrib jalak kerbaunya masuk sendiri teman-teman ke rumah, karena sangkarnya saya letakkan di tepi pintu masuk agar tapi nggak tahu pada waktu itu waktu sudah malam, hari sudah malam teman-teman, dan jalak kerbaunya masih belum pulang juga. Dan saya tunggu sampai pagi harinya, yang pulang cuma 1 ekor teman-teman. Itu pun yang pulang ya yang masih belum pandai berbicara. Dan jalak kerbau yang sudah pandai ngomong tersebut tidak pulang ataupun status hilang teman-teman ya. Dan membuat saya sedih. Namun sih itu hasil yang saya dapatkan dalam menerapkan memotong lidah dan mengasah lidah jalak kerbaunya. Dan dikarenakan burung jalak kerbaunya tinggal 1 ekor dan masih belum terlalu jelas bicaranya gitu kan, kemudian saya menambah dan memelihara kembali burung jalak kerbaunya sebanyak 3 ekor. Nah, ini peliharaan baru aku yang kedua nih teman-teman, sebanyak 3 ekor yang masih lolo atau masih anakan. 1 ekor diminta pada waktu itu. 1 ekor dulu diminta oleh pamanku, dan sisa 2 ekor. Dan saat itu sih aku mencoba mengajarkan burung jalak kerbaunya ngomong kembali yang 2 ekor anakan tadi, tanpa harus memotong lidah dan mengasah lidah jalak kerbaunya dengan menggunakan emas teman-teman. Cukup hanya dengan cara memelihara jalak kerbaunya sama sih sebelumnya, dengan cara berinteraksi dengan jalak kerbaunya selama dilolo gitu kan, dan sampai beranjak dewasa dengan rutin. Jadi buatlah ikatan khusus dengan jalak kerbaunya, jadikan dia sebagai kawan kalian, dan ajarkan 1-2 kata saja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sabar teman-teman. Karena yang kita ajarkan ngomong itu yaitu hewan, bukan manusia. Jadi harus dilakukan dengan sabar. Dikarenakan usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil. Dan alhamdulillah salah satu burung jalak kerbaunya yang 2 ekor yang masih kecil, yang peliharaan saya yang kedua itu, bisa berbicara kata Assalamualaikum juga teman-teman, dalam kurun waktu 3 bulanan saja teman-teman. Bukan berarti burung yang lainnya tidak bisa berbicara ya teman-teman ya. Pasti akan tetap bisa ngomong. Namun butuh proses yang mungkin ya agak lebih lama gitu. Karena karakter burung dari kepintaran dan sifatnya pastilah berbeda-beda teman-teman. Jadi tetap yakin kalau peliharaan jalak kerbau kalian bisa pandai ngomong, karena kedua burung jalak kerbau yang lainnya yang belum bisa ngomong tersebut perlahan-perlahan di umuran 7 bulanan baru bisa ngomong teman-teman. Kata-kata yang sama seperti jalbo yang pertama kali yang ngomong tersebut teman-teman. Dan memang membutuhkan proses dan waktu. Alhasil saya dapat menarik kesimpulan bahwa cara yang saya lakukan untuk pertama kali dulu dalam memelihara 2 ekor tadi terbilang ya nggak benar ya teman-teman ya.
atau kurang baik gitu, atau hoax lah. Buktinya di saat saya memelihara peliharaan saya yang kedua, yang jalak kerbau yang sebanyak 3 ekor tadi, 2 ekor, yang satu itu kan minta, yang satunya kan diminta oleh pamanku, jadi tinggal 2 ekor nih peliharaanku yang kedua. Tanpa harus memotong lidahnya dan mengasah lidahnya dengan emas, cukup dengan berinteraksi, memeliharanya dengan baik gitu, dan mengucapkan ataupun mengajarkan 1 sampai 2 kata saja secara berulang-ulang dan rutin, tetap bisa membuat jalak kerbaunya pandai ngomong tanpa harus kita memotong lidah dan juga mengasah lidahnya. Nah, jadi di pagi hari aku kan seperti biasa caranya gini. Di pagi hari seperti biasa aku memandikan jalak kerbaunya di dalam sangkar, dan sore harinya baru memandikan di luar sangkar ya teman-teman. Saat memandikan burung jalak kerbaunya, aku membiarkan dia mandi sendiri di wadah yang sudah diisi air. Tujuan dari mandi sore ini atau di luar sangkar ini agar burung jalak kerbaunya merasa gembira dan bisa bermain-main di luar, jadi tidak suntuk hanya di dalam kandang saja teman-teman ya. Jadi pagi harinya kita bersihkan dulu kandangnya, ganti pakan dan air minumnya. Setelah itu letakkan pakan dan air minumnya tadi di luar dan masukkan wadah yang berisi air ke dalam sangkarnya. Biarkan jalak kerbaunya mandi sendiri ya teman-teman. Dan setelah kita lihat jalak kerbaunya selesai mandi, keluarkan wadah air mandinya tadi dan lalu jemur sebentar jalak kerbaunya ini teman-teman. Kemudian baru ajak dia untuk bermain dan mengajarkan jalak kerbaunya 1-2 kata saja secara berulang-ulang. Cukup dilakukan 10 menit sampai 15 menit saja. Kemudian baru masukkan kembali pakan dan air minumnya tadi ke dalam sangkar kembali ya teman-teman ya. Di sore harinya bisa juga kalian lakukan jikalau sempat. Kalau aku sih tidak sempat ya teman-teman karena kecapean pulang kerja. Jadi cukup memandikannya saja di sore harinya. Nah, itulah cara yang aku lakukan dalam mengajarkan jalak kerbaunya agar pandai ngomong ya teman-teman ya. Jangan lupa kasih vitamin juga yang cocok dengan jalbonya seperti jangkrik, ulat Hongkong, dan lain-lain lah. Atau buah-buahan bisa juga, secara secukupnya saja, biar jalak kerbaunya lebih sehat dan fit. Sekian dulu ya penjelasan dari pengalaman pribadiku dalam mengajarkan burung jalak kerbaunya bisa berbicara. Intinya, cara memotong lidah burung dan mengasah lidahnya itu menurutku kurang baik ya teman-teman. Jangan lakukan kedua hal ini terhadap burung jalak kerbau kalian. Cukup berikan perawatan yang baik dan menjalin kedekatan dengan jalak kerbau kalian. Insya Allah jalak kerbaunya akan bisa patuh dan bisa menirukan variasi kata-kata yang teman-teman ajarkan. Sekian dulu video dari saya teman-temannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan komentarnya di bawah. Dan jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-temannya, agar channel aku yang sekarang bisa perlahan-perlahan berkembang dan membuat aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru untuk kalian besok. Oke, thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.